Provokasi itu memang ada di awal-awal, Mbak. Kemarin tuh pikirannya menyelamatkan diri juga. Melihat situasi waktu sebelum mau jalan pulang itu, seingat saya karena videonya ada juga, ada ibu-ibu tuh yang provokasi juga tuh. Di sebelah sini tuh ada yang provokasi, dan yang sebelah sana kan kita nggak tahu ada yang provokasi atau enggak. Dan disitulah terjadi pengeroyokan terhadap Bang Ade. Gimana sih awalnya kok bisa misalnya Bang Ade itu kemudian diserang? Kalau kita perhatikan juga mengenai Bang Ade itu siapa, kalau saya melihat ya, ketidaksepahaman orang di negara demokrasi itu nggak ada masalah, Mbak. Iya, benar itu. Benar ya, Mbak. Dan saya merasa juga sesuatu yang memang tidak disepakati orang atau merasa tersakiti, kita bisa selesaikan secara hukum. Siapapun pelakunya, maupun murtad, maupun mualaf, saudara, nggak ada urusan. Tidak ada tebusannya sebenarnya dalam hukum Islam buat penista agama kecuali hukuman mati. Takbir! Pemukulan itu tidak bisa dijadikan contoh untuk orang-orang lain, karena itu perbuatan yang salah. Nah, tapi saya sempat dengar nih, Belmondo ini kan bisa dibilang anak soleh gitu ya. Saya baca-baca juga nih. Ya, udah hafal Quran. Sempat berapa juz? Mau kemarin tuh mau masuk 2. Surah yang paling suka apa, Bel? Al-Mutaffifin. Bisa baca, Bel? Bismillah. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu wa la nasiyastafun wa idza kaluhum auzanuhum yukhsirun. Memukuli, menyerang Bang Ade itu kan memakai kalimat-kalimat yang kita agungkan gitu. Kalau saya boleh jujur juga, saya juga muslim ya, Mbak. Tapi tidak pernah terpikirkan oleh pikiran saya nih untuk menyerang melalui kekerasan terhadap orang. Kalaupun memang ada, saya merasa argumentasi atau gagasan itu menjadi hal yang penting untuk menjadi perdebatan antara satu pihak sama pihak lain. Nah, kamu ada nggak dampak traumatik? Kalau dibilang traumatik terhadap kalimat itu nggak ada sih. Cuman traumatik terhadap orang-orang yang menggunakan kalimat itu untuk memukul orang, saya khawatir. Soalnya itu nggak boleh jadi contoh sih untuk orang-orang lain. Sosok pemuda bernama Belmondo Scorpio mendadak jadi perbincangan di media sosial. Ya, Belmondo Scorpio adalah sosok pemuda yang melindungi Ade Armando saat dikeroyok massa dalam demo di depan gedung DPR RI pada Senin 11 April 2022. Dalam video yang beredar, terlihat aksi Belmondo Scorpio melindungi Ade Armando yang menjadi sasaran pemukulan massa. Publik memuji keberanian Belmondo yang sigap memeluk Ade Armando yang dihajar massa demonstrasi pada Senin 11 April 2022. Kalau saya melihat Bang Ade hari itu tuh sebagai orang tua sebenarnya, Mbak. Sebagai orang yang saya hormati juga. Kalau boleh jujur, kejadian itu terasa cepat di saya. Dan saya merasa badan saya tuh bergerak sendiri untuk mengamati Bang Ade. Saya kalau mengingatnya agak serem nih sebenarnya, Mbak Anang. Kalau saya pikir lagi tuh, kok bisa saya meluk gitu? Cuma itu sifat spontan saya, Mbak. Untuk ngeriak minta tolong. Udah saya sempat nangis juga tuh, minta udah dipukul. Cuman saya melihat sosok Bang Ade itu sebagai orang tua yang saya jaga kehormatan, martabatnya. Saya melihatnya cukup sampai di situ aja. Pujian itu terlihat di kolom komentar unggahan Belmondo Scorpio di media sosialnya. Barusan lihat video pengeroyokan Pak Ade Armando. Gue salut sama lu, Bang, yang selalu berusaha melindungi beliau di lokasi. Respect, tulis akun Barak Cik. Sehat selalu, bro. Salut dan luar biasa kamu. Udah berjuang jagain Bang Ade tadi. Tulis akun Juan Saverian. Kamu kan bisa aja misalnya lari menyelamatkan diri, misalnya ya, nggak harus balik lagi ke Bang Ade waktu itu. Kepikiran nggak? Kalau saya pikir ke belakang setelah kejadian, saya nggak menemukan jawabannya, Mbak. Seolah-olah itu adalah refleks badan saya memang untuk ngejar Bang Ade, ngelihat dia udah terjatuh, ngelindungi Bang Ade gitu ya. Bang Ade gitu. Waktu ditanya juga tuh, kenapa sih alasan? Saya nggak tahu alasannya apa, Mbak, sampai hari ini. Tapi itu memang refleks badan saya itu memang mau menyelamatin Bang Ade. Hati kamu juga kali ya itu ya. Mudah-mudahan ya. Sosoknya ramai diperbincangkan, siapa sebenarnya Belmondo Scorpio? Dihimpun dari berbagai sumber, Belmondo Scorpio adalah seorang pemuda yang berasal dari Batam, Kepulauan Riau. Pria kelahiran Maret 1999 itu adalah alumni Universitas Sumatera Utara. Lulus kuliah di tahun 2019, Belmondo mengambil jurusan hukum.
Dilansir dari akun linknya, Belmondo mengurai sederet rekam jejak pendidikan serta pengalaman kerjanya. Menginjak usia remaja, Belmondo sempat masuk ke pesantren sembari bersekolah di SMP. Selama mengenyam pendidikan di pondok pesantren itu, Belmondo belajar menjadi penghafal Al-Quran. Lulus dari sana, Belmondo mampu menghafal 2 juz Al-Quran. Hal tersebut diungkap sendiri oleh Belmondo saat berbincang dengan rekannya di kanal YouTube Tommy Deski. Ya, udah hafal Quran. Sempat berapa juz? Kemarin tuh mau masuk 2. Surah yang paling suka apa, Bel? Al-Mutaffifin. Bisa baca, Bel? Bismillah. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu wala nasiyastafun wa idza kaluhum auzanuhum yukhsirun. Melanjutkan pendidikan, Belmondo memilih SMK Negeri 4 Batam sebagai tempatnya menimba ilmu. Selama bersekolah di sana, Belmondo pernah menjabat sebagai ketua OSIS. Kepada rekannya, Tommy, Belmondo bercerita bahwa dia pernah diundang Presiden Jokowi ke Istana Negara. Pada saat Bel dulu jadi ketua OSIS, Bel tuh pernah diundang ke istana sama presiden kita, Pak Jokowi. Ini dulu pas Bel jadi ketua OSIS tuh, Bang. Bel tuh pernah diundang ke istana sama presiden kita sekarang, Bang. Jokowi? Iya bener, Bang. Berarti pernah? Prestasi gemilang Belmondo berlanjut ketika ia berkuliah. Berhasil masuk ke Fakultas Hukum USU, Belmondo sempat berjuang demi mendapatkan beasiswa. Beberapa kali menerima kegagalan, Belmondo akhirnya mendapatkan berkah. Ia mendapat beasiswa 100% bebas biaya kuliah dari Kemendikbud. Kabarnya, total beasiswa yang didapat Belmondo itu mencapai 100 juta rupiah. Sama mahasiswa USU berprestasi, prestasinya apa? Dia ini mendapatkan beasiswa hampir 100 juta, guys. Perkenalkan teman-teman ya, nama awak, Bang. Ya, nama awak Belmondo Scorpio. Kalau misalnya pengumumannya itu baik dan nggak baik, saya yakin semua qadarullah udah. Udah memang dari Allah memang. Saat berkuliah, Belmondo aktif menjabat sebagai anggota BEM USU selama 2 tahun kepengurusan. Keberakan ini, aktivitas BEM dapat diketahui dari sejumlah jejak pertemuan digitalnya di media sosial. Melihat dari media sosial, pertemuan Belmondo cukup aktif berinteraksi di media sosial. Lulus hingga mendapat gelar sarjana hukum, Belmondo sempat menjadi tenaga pengajar di Gerakan Indonesia Mengajar selama 1 bulan, dari Maret hingga April tahun 2021. Ia juga pernah bekerja sebagai tim marketing di startup bernama Semut selama 1 tahun 6 bulan. Lepas dari pekerjaan lamanya itu, Belmondo bergabung dengan Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS yang diketuai oleh Ade Armando. Sosok Belmondo menjadi viral karena terekam berusaha menyelamatkan dan melindungi Ade Armando dari amukan massa. Selain melindungi Ade Armando, belakangan beredar sebuah video Belmondo yang tengah menangis minta tolong. Di depan gedung DPR RI, Belmondo berteriak minta tolong karena Ade Armando tengah diamuk massa. Ada yang merekam ketika Belmondo terpaksa meninggalkan Bang Ade sebentar untuk meminta tolong. Tulis pemilik video yang diunggah kembali oleh warganet di Twitter. Pada video itu terlihat Belmondo yang menangis dan berteriak minta tolong di depan gerbang. Ia berkali-kali berteriak minta pertolongan sambil menangis. "Pak, tolong Pak, Bang Ade dipukuli Pak, tolong Pak," teriak Belmondo sambil minta tolong. Teriakannya lagi sampai bersimpuh di depan gerbang. Video tersebut tentu mendapat berbagai respons dari warganet. "Ini baru manusia, ada empatinya," komentar warganet. "Ya Allah Mondo, perih hati ini lihat perjuangan Mondo." Saat sebut nama Bang Ade sambil bersimpuh, sepertinya Mondo tahu itu upaya dan harapan terakhirnya untuk bisa selamatin Bang Ade, timbal yang lain. Top anak muda ini, salut. "Gue nggak pernah tega atau ambil bagian memukul bila ada orang maling digebukin," tulis warganet di kolom komentar. "Terharu aku lihat videonya," tambah warganet yang lain. Seperti diketahui, ketika demo 11 April 2022 lalu, Belmondo berada bersama Ade Armando di depan gedung DPR RI. Belmondo hadir pada demo 11 April 2022 karena melakukan peliputan untuk konten milik institusi Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS yang diketuai oleh Ade Armando. Saat ini, Ade Armando masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam. Kondisi terakhir, Ade Armando dipindah dari ruang HCU.
Demikian fakta-fakta Belmondo Scorpio, pemuda yang melindungi Ade Armando dari amukan massa saat demo 11 April 2022 di depan gedung DPR RI. Ternyata bukan pemuda sembarangan. Ya, udah hafal Quran. Sempat berapa juz? Mau kemarin tuh mau masuk 2. Surah yang paling suka apa, Bel? Al-Mutaffifin. Bisa baca, Bel? Bismillah. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu wala nasiyastafun wa idza kaluhum auzanuhum yukhsirun. Tolong Pak, Ade Armando dipukuli Pak. Pak, tolong Pak. Kita sama rakyat. Apa kabar? Pak, tolong Pak. Pak, Ade Armando dipukuli. Ada yang dipukuli Pak. Saya minta tolong.